Selamat pagi semuanya nak. Kita lanjut materi kita ya. Di fungsi kuadrat di bukumu di halaman 253. Nah, fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a itu tidak boleh sama dengan 0 dan ABC elemen bilangan real. Ya, itu aja syaratnya. Karena kalau 0 dia nak, 0x kuadrat jadi 0 ya kan. Jadi nggak fungsi kuadrat lagi, jadi fungsi linear. Nah, itu dia. Nah, yang pertama kita bahas di fungsi kuadrat ini itu adalah yang nilai fungsi dan pembuat nilai 0. Pembuat nilai 0 fungsi. Nah, nilai fungsi sebelumnya sudah Bapak ajari kalau fungsi itu dan nilai fungsi, tapi tidak di fungsi kuadrat. Nah, apakah berbeda? Tidak, sama saja ya. Jadi contoh, Bapak kasih persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 1. Kalau nilai fungsi, Bapak tanya f1 berapa? Apa artinya kemarin F1? Bagus. Ganti setiap nilai X menjadi 1. Berarti 1 kuadrat tambah 2 kali 1 kurang 1. Kurang 1 sama dengan 1 tambah 2 kurang 1. Iya 2. Coba nilai fungsi dari F5. Ya tinggal kita ganti juga ya kan. Berarti 5 kuadrat tambah 2 kali 5 kurang 1. 25 tambah 10 35 kurang 1 iya 34. Gitulah nilai fungsi. Nah, bagaimana jika begini soalnya Pak? Jenis-jenis soalnya Bapak kasih ya. Yang kedua, misalkan fx itu sama dengan x kuadrat tambah nx kurang 3 ya. Lalu katanya di situ tentukanlah nilai n jika f2 sama dengan 5 ya. F2 sama dengan 5, maka nilai n-nya berapa? Nah, sama aja nak. Berarti dari sini kita gerak. F2 sama dengan 5. Apa arti F2? Ganti setiap x pada fungsinya bernilai 2. Berarti 2 kuadrat tambah n dikali 2 kurang 3. Maka kita selesaikan 5 sama dengan 2 kuadrat. 4 tambah 2 kali n, 2n kurang 3. Bisa nggak 2n kurang 3? Ya yang sejenis lah ya kan. 4 kurang 3 lah. 1 pindahkan ke sebelah kiri. Berarti 5 dikurang 1 sama dengan 2n. 4 sama dengan 2n. Coret-coret. Rap-rap berarti n sama dengan 2. Itulah nilai n. Bisa? Nah, jenis soal yang ketiga ya, misalkan begini. Pembuat ya, tentukan pembuat nilai 0 fungsi a fx sama dengan x kuadrat kurang 5x kurang 6. Nah, pembuat 0 fungsi artinya nak itu adalah y-nya yang bernilai 0, fx-nya bernilai 0 untuk x berapa? Gitu dia. Fx-nya yang bernilai 0 ya. Fx-nya yang bernilai 0. Berarti tinggal kita masukkan ya. Fx sama dengan 0 ya, sama dengan fx-nya tadi yang mana? Iya, x kuadrat kurang 5x kurang 6. Berarti ada dua bilangan, kita kalikan negatif 6, kita jumlahkan negatif 5. Berapa itu? Iya, bagus. Berarti x dikurang 6, x ditambah 1. Itu sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 6 atau x-nya sama dengan negatif 1. Berarti ini jadi apa? Pemfaktoran. Iya, good.
Nah, yang B, misalkan Bapak buat fx sama dengan min 3x kuadrat lalu kurang 2x tambah 5. Contoh ya, bagaimana ini? Nah, berarti pembuat nilai nol fungsi juga ditanya. Maka fx sama dengan 0, awas terbalik ya. Nah, hampir terbalik kita. Fx sama dengan 0 untuk x yang memenuhi berapa kan gitu. Nah, masukkan 0. Berarti fx sama dengan 0 sama dengan min 3x kuadrat kurang 2x tambah 5. Nah, coba Bapak keluarkan dulu negatifnya. Negatif, zrup, 3x kuadrat jadi plus ya, tambah 2x. Kenapa Pak? Karena negatifnya sudah keluar, berarti jadi plus. Kalau plus, kalau negatif keluar, berarti jadi minus. Kok bisa Pak? Karena negatif kali negatif hasilnya positif. Yes. Nah, artinya ini gimana nih? Dikalikan negatif 15 dijumlahkan positif 2. Ada enggak? Iya. Berapa itu? X tambah 5 sama X kurang 3. Jangan lupa ada pertiganya. Yang mana yang bisa habis dibagi 3 nih? Iya, si 3-nya Pak. Good. Berarti ini yang per 3. Kalau nggak habis gimana Pak? Kalau tidak habis dia tambahkan 3 ke depan. Ya, berarti ini jadi 3x. Yes. Ya. Nah, sama dengan 0 ya kan? Nah, berarti coba Bapak masukkan negatifnya sekali aja ke sini atau segini. Nah, bebas. Coba ke sini aja, Pak. Oke. Berarti minus 3x dikurang 5. Ini kali negatif lagi nggak, Pak? Enggak. Sekali aja. Ini x kurang 1. Nah, berarti buat lagi kayak yang tadi. Berarti ini x-nya sama dengan, iya, x sama dengan 1. Kalau di sini berarti gini, minus 3x sama dengan 5. Gitu kan? Berarti x sama dengan min 5/3 atau 5 per minus 3. Berarti pembuat 0 fungsinya itu adalah minus 5/3 dan 1. Pak, dari mana kita tahu itu? Nah, kalau kamu kurang percaya, ganti x-nya 1 ke fungsinya. Pasti nilainya 0. Nah, gitu ya. Oke. Kita lanjut ke halaman 255 ya. Grafik fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum fungsi kuadrat tadi Bapak kasih apa? Iya, masih diingat ya. Fx atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a tidak boleh sama dengan 0 dan a, b, c itu adalah elemen bilangan real. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai grafik, nah berarti gambarnya gitu ya. Maka kita bedah satu-satu, koefisien x kuadratnya si A, koefisien x-nya si B, dan si konstantanya. Yang pertama, jenis keterbukaan. Ya, ini apa maksudnya jenis keterbukaan ini? Nah, jadi waktu menggambar grafik fungsi kan ada terbuka ke atas, ada terbuka ke bawah. Ini dia jenis keterbukaannya. Jadi dari jenis keterbukaan itu adalah si koefisien x kuadrat. Koefisien x kuadrat atau si A-nya. Nah, ya. Jadi kalau A-nya lebih besar dari 0, dia terbuka ke atas. Jadi grafiknya gini nak. Ya. A lebih besar dari 0, terbuka atas. Ya, terbuka ke atas. Nah, coba kita lihat puncaknya. Nah, puncaknya jadi ke bawah dia kan? Ini puncaknya nak. Nah, mencari puncak parabola kan sudah Bapak kasih kemarin. Apa? Iya, XP sama dengan min B per 2A. YP sama dengan, bagus, B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Atau setelah dapat nanti X puncaknya, tinggal kita gantikan ke fungsi parabolanya. Itulah Y puncak ya. Nah, berarti karena dia terletak di bawah, maka nilai puncaknya ini itu adalah nilai minimum. Ya, nilai minimum. Berarti kalau ada nanti pertanyaan,
Tentukanlah nilai minimum fungsi parabola. Langsung kamu lihat nak koefisien X kuadratnya. Itu harus positif. Pak, kok Bapak tahu positif? Kan lebih besar dari 0. Gitu dia. Berarti kalau ada A lebih besar dari 0, tentunya ada kebalikannya. A lebih kecil daripada 0. Kalau A lebih kecil dari 0, berarti ini terbuka ke bagus. Ya. Nah, berarti gambarnya terbuka ke bawah. Gini dia. Puncaknya kan lebih tinggi kan ketimbang ini. Berarti X puncak samanya rumusnya nak. Min B per 2A, Y puncak, B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Cuman ini nilai minimum atau maksimum? Iya, ini nanti nilai maksimum. Gitu dia. Kan rumusnya sama. Nanti ada option A, nilai minimum rumusnya. Nilai maksimum rumusnya. Membedakan apa, Pak? A-nya. Lihat dia, lebih kecil dari 0, si negatif, atau lebih besar dari 0, si positif. Nah, itu yang pertama, jenis keterbukaan. Yang kedua, itu adalah puncak terletak di sebelah mana? Puncak terletak di sebelah mana ya? Puncak terletak ya, puncak terletak di sebelah mana? Jadi nanti kalau dia misalkan ini koordinat kartesius, kalau puncaknya terletak di kanan ya, atau di kiri, atau berada di tengah. Pas dia di sini. Ya, puncaknya di sini, pusatnya di sini atau di sini. Nah, cara menghafalnya bagaimana? Cara menghafalnya ini nak, BK Sari. Apa itu BK Sari? Puncak terletak di BK Sari. Beda kanan sama kiri. Beda kanan sama kiri. Puncak terletak di kanan kalau dia berbeda. Puncak terletak di kiri kalau dia sama. Apanya yang sama? Ya, tanda A dan B. Ya, tanda A dan B sama, maka terletak di mana? Iya, di kiri. Ya, puncak terletak di kiri. Tapi kalau tanda A dan B tidak sama atau berbeda, puncak terletak di kanan. Nah, ini puncaknya terletak di mana? Di kiri kan? Di kiri siapa, Pak? Di kiri sumbu Y. Berarti tadi kalau terbuka ke atas, A-nya besar dari 0. Maka karena dia di kiri, berarti B-nya juga harus bertanda yang sama. B lebih besar dari 0. Gitu. Berarti kalau di kanan beda. A-nya dulu ya. Dari mana tahu A-nya? Jenis keterbukaannya. Lebih besar dari 0, B-nya kecil dari 0. Kenapa? Karena terletak di kanan, Pak. Beda harus tandanya. Kalau terletak di tengah, berarti ini nanti X puncaknya 0. Ya, X puncaknya 0. Si B-nya sama dengan 0. Bisa? Oke. Dia puncak. Kemudian ya sudah koefisiensi B, sekarang tinggal si koefisiensi C. Memotong sumbu X. Memotong sumbu ini tadi sumbu X, memotong sumbu Y. Ya, memotong sumbu Y. Nah, berarti begini nak. Misalkan nih, ini koordinat kartesius 0,0. Nah, apakah dia dipotong di atas, pada, atau di bawah? Nah, kalau dia di atas 0,0 ya, di atas 0,0, maka C-nya lebih besar dari 0. Kalau dia pada 0,0, maka iya C-nya sama dengan 0.
Kalau dia di bawah 0,0 maka bagus, C-nya kecil daripada 0. Ya, bisa? Nah, itulah dia kalau untuk grafik fungsi kuadrat. Ya. Itulah untuk koefisien A, B, dan C. Sifatnya ada satu lagi, memotong sumbu X. Jadi, misalkan ini sumbu X. Kalau dia memotong di 2 titik, nah, 2 titik, atau memotong di 1 titik, ya, atau tidak sama sekali. Pak, apakah hanya terbuka ke atas, nggak boleh terbuka ke bawah? Boleh nak ya, boleh. Nah, misalkan begini, memotong di 2 titik, memotong di 1 titik, atau tidak sama sekali. Nah, kalau ini bagaimana? Kita hitung D-nya. Kalau D-nya memotong di 2 titik, maka ini D-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau dia memotong di 1 titik, D sama dengan 0. Tidak memotong sama sekali, D lebih kecil daripada 0. Apa rumus diskriminan kemarin? Siapa yang ingat? Yes. B kuadrat kurang 4AC. Ya, kita buat dulu cantik. Memotong sumbu X 2 titik, D lebih besar sama dengan 0. Memotong sumbu X 1 titik, atau bisa juga dikatakan menyinggung. Ya, menyinggung. Berarti D sama dengan 0. Tidak memotong ataupun tidak menyinggung. Ya, tidak memotong atau tidak menyinggung. Maka iya, D-nya kecil daripada 0. Itulah dari sifat-sifat fungsi kuadrat. Jadi sekarang kita tinggal memainkan nanti LKS 7, ya.